Nah, oke, selamat malam semuanya. Sekali lagi, salam hebat, luar biasa. Malam ini, teman-teman, saya ajak untuk Zoom. Dan mulai malam hari ini, kita coba untuk bikin satu hal yang bukan berbeda, tapi kita terus coba untuk memperlengkapi Anda dan saya agar bisa segera menuju apa yang kita inginkan melalui bisnis KK Indonesia ini, fokusnya satu saja. Ya, saya ingetin lagi, kita ulangi lagi, dan kita samakan lagi. Fokus Anda dalam menjalankan bisnis ini tujuannya satu. Ya, jadi kalau mau fokus, ini fokusnya. Kalau mau didalemin, ini fokusnya. Ini arahnya, yaitu penghasilan 100 juta per bulan. Ya, dan KK Indonesia adalah satu bisnis, satu usaha yang bisa membawa kita ke sana. Ya, kalaupun kadang masih merasa nggak yakin, kok kayaknya ketinggian gitu, saya sangat sarankan, yuk ngikutin saja. Anda yang sudah kenal dengan mentor Anda yang sudah tahu betul siapa mentor Anda ngikutin aja. Dan kalau Anda udah cukup lama berada di KK Indonesia, Anda juga tahu bisnis plan-nya atau rancangan penghasilannya memungkinkan untuk Anda dan saya untuk mendapatkan penghasilan 100 juta per bulan. Bahkan sudah sangat banyak contohnya. Oke ya. Jadi goalnya kita, fokusnya kita, tujuan kita, arahnya kita adalah ketika menjalankan bisnis KK untuk mendapatkan penghasilan 100 juta per bulan. Yang dengan 100 juta per bulan, saya rasa kehidupan kita bisa berubah jauh lebih baik. Setuju teman-teman? Artinya kita juga akan mendapatkan banyak hal yang kita inginkan, kita rindukan di dalam kehidupan kita. Nah, memang tidak mudah, tapi itu kenapa saya ajak untuk Anda terus berbenah, terus evaluasi, terus memberikan diri untuk belajar dan upgrade. Ya. Nah, hari ini kabar gembira nih ya, hari ini ternyata biasanya KK itu kasih bonus keluarnya tanggal 13, 14, 15, ternyata hari ini angka di KK Mobile muncul batang birunya statement bonus di KK Mobile, tapi sekaligus cair juga hari ini bagi yang BCA. Saya nggak tahu dengan yang lain ya, tapi kayaknya juga yang lain juga cair juga ya. Jadi artinya teman-teman, ini satu kesempatan yang diberikan sama KK Indonesia, dan Anda bisa lihat apa yang Anda terima hari ini itu adalah hasil dari pekerjaan sebulan yang lalu, di bulan Juni. Ya, hasilnya sekarang gitu ya. Saya lihat ada beberapa yang waduh kirim ke saya bagus banget ya peningkatan, dan ada beberapa yang masih bilang wah masih perlu pembenahan nih Pak. Good ya, berapapun saya udah sampaikan di grup, berapapun yang Anda terima, nomor satu disyukuri dulu. Mau dapat seperti yang Anda inginkan atau masih separuhnya atau masih jauh atau melampaui apa yang sudah Anda tulis ya targetnya, Anda syukuri dulu, karena semua yang terjadi itu dalam kontrol, dalam kendali yang maha kuasa. Jadi harus disyukuri. Yang kedua, yuk belajar bareng-bareng untuk mengelola dengan baik apa yang sudah diterima. Ya, karena kebanyakan orang, sebagian besar orang masih perlu untuk diingatkan, diajari, dan bersama-sama untuk kita praktek agar kita tidak kebobolan. Pinter cari uang, bisa mendatangkan uang, tapi kalau tidak bisa simpen atau tidak bisa mengalokasikan dengan baik, berapapun uang yang diterima akan hilang. Ya, dan saya suka di GG karena ada pelajaran demi pelajaran yang membuat kita bisa ngerti keuangan kita itu harus dikelola dengan baik. Ya, nomor satu disyukuri, nomor dua dikelola dengan baik, dan nomor tiga mari kita tingkatkan. Di sini apakah sudah ada yang mendapatkan 50 juta per bulan? Kalau belum, berarti yang ketiga ini perlu kita lakukan. Yang sudah 5 juta, naikin jadi 10 juta. Yang sudah 10 juta, naikin jadi 30 juta. Yang sudah 30 juta, naikin jadi 50 juta per bulan. Yang sudah bonus 50 juta, bisa dinaikkan lagi sampai 100 juta, bahkan lebih. Ya, tapi step-stepnya, mari kita syukuri, mari kita kelola, mari kita tingkatkan. Oke ya, boleh dicek di kolom komen, penghasilan kita disyukuri, dikelola, ditingkatkan. Oke, boleh dicek ya di kolom komen ya, penghasilan kita, bonus kita dari KK, disyukuri, dikelola,
ditingkatkan. Ya, karena kalau nggak disyukuri nanti Tuhan, nah kamu dikasih segini aja nggak bersyukur, masih ngomel aja, gitu misalnya. Nanti kita berkatnya nggak bertambah. Yang kedua, kita kelola dengan baik, ya, karena kalau nggak dikelola nanti Tuhan juga mungkin bisa bilang, ya dikasih kepercayaan kok malah dihambur-hamburkan, dikasih kepercayaan kok malah nggak dikelola dengan baik, gitu ya, akhirnya nggak dikasih lagi nantinya. Ditingkatkan. Kenapa ditingkatkan? Karena kita tahu kita diberi kemampuan untuk bisa meningkat. Oke, good ya, penghasilan kita disyukuri, dikelola dan ditingkatkan. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, topik malam hari ini ada dua topik besar gitu, dan saya sangat berharap, saya sih berterima kasih kepada Anda semuanya yang terus ngikutin Zoom-nya ya gitu. Anda mungkin paksakan diri, Anda mungkin sebetulnya capek, Anda mungkin sebetulnya juga banyak kerjaan, tapi Anda sempetin untuk belajar. Dan ini satu waktu yang mari kita pakai bersama untuk maksimal. Saya mau kasih clue sedikit ya. Ilmu yang sudah kita terima, Anda tolong perhatikan, ilmu yang sudah kita terima, kita sediakan banyak sekali, baik mungkin workshop langsung, atau mungkin dalam bentuk video, atau mungkin pengulangan yang biasa diberikan di kelas-kelas yang sudah disediakan, itu adalah ilmu yang sangat-sangat relevan, sangat-sangat aplikatif. Ya, tapi ingat ini baru ilmu, ini baru pengertian atau baru materi. Kalau kita tidak lakukan, maka itu akan jadi sesuatu yang ya nggak akan ada hasilnya. Ya, jadi pertama kita terima dulu ilmunya. Itu kenapa ayo sekolah, ayo belajar, ayo hadiri pertemuan. Yang kedua, kita dapat ilmunya, maka kita harus belajar mempraktekkan. Oke ya teman-teman ya. Dan saya sangat percaya juga kalau Anda punya ilmunya dan Anda praktek, paling enggak bisa dibilang kita itu enggak sembarangan, kita tuh enggak sembrono. Ya, misalnya dalam menjawab orang, kalau kita jawabnya tanpa kita belajar terlebih dahulu, maka kita akan sering ngawur. Dan gara-gara sering ngawur, maka enggak terjadi penjualan, enggak terjadi closingan, gitu, enggak ada rekrut. Oke, itu sebabnya kita memang harus belajar dulu, harus tahu ilmunya dulu. Tapi ilmu ini juga harus dipraktekkan. Karena ketika Anda praktek, nah ini yang penting nih teman-teman, ya. Ilmu, praktek, Anda dapat hasil, ya. Ilmu, praktek, hasil. Nah, kalau tadi udah diketik apa yang sudah kita terima kemarin ya, bonus, disyukuri, dikelola, ditingkatkan. Sekarang Anda ketik lagi ya di kolom komen ya. Anda bisa catat juga ilmu, praktek, hasil. Oke, ilmu, praktek, hasil. Anda tidak akan kekurangan ilmu, tidak akan kekurangan materi, dan bersyukurlah bersama Sekolah Bisnis XYZ itu ilmunya itu update gitu. Jadi bukan ilmu yang usang, ilmu yang rumit nggak bisa diterapkan, enggak. Ini adalah ilmu yang aplikatif. Anda diajari jual 5 juta, cari 5 orang. Itu ilmunya betul-betul untuk Anda bisa mencapai di sana. Ya, jadi ilmu betul, praktek. Nah, praktek ini juga satu hal yang kita mesti tahu bahwa ini tindakan nyata dari aplikasi ilmu itu. Ya, kalau kita punya ilmu dan dilakukan, dipraktekkan, maka ada hasil. Nah, sekarang kita perkecil, kita bahas soal hasil. Hasil ada dua, Bapak Ibu, teman-teman. Ya, hasil ada dua. Bagi saya berlaku dua hal ini. Yang pertama adalah hasil berupa pengalaman. Ini penting ya. Mungkin Anda pernah baca postingan saya kemarin, sebagai seorang pebisnis, kita dalam menjalankan bisnis ini ada dua hal yang harus kita perhatiin, yaitu uang dan pengalaman. Ya, kita jangan langsung minta uang dulu. Ya, kita jangan langsung fokus dapat duitnya dulu, tapi pengalamannya. Karena pengalamannya ini yang nanti akan bisa memberikan pelipat gandaan. Ya, dan toh hasil dalam bentuk uang atau mungkin rekrut berapa orang atau mungkin closing berapa orang itu bukan haknya kita. Tapi yang penting dari sisi hasil, pertama kita harus tahu hasil berupa pengalaman. Nah, oleh sebab itu nih Bapak Ibu teman-teman, untuk setiap seminggu sekali, saya mau ajak Anda dan saya bukan lagi bahas soal ilmu, saya sangat berharap ilmu yang sudah diberikan Anda praktekkan. Dan kalau Anda sudah praktekkan, kita akan diskusi apa pengalamannya. Sebagai contoh, ya kemarin kita belajar tentang daftar nama.
Lalu ada yang sudah mulai bikin dan ada yang sudah mulai ngundang, ya. Dan kemarin juga kita udah bahas ngundang, ada yang ditolak, ada yang diterima saat ngundang, gitu. Ada yang sudah oke tapi di cancel. Tapi ada juga yang akhirnya terus maju lagi, akhirnya ketemu dan presentasi. Presentasi pun itu ada hasil lagi, yaitu berupa pengalaman. Waduh, kemarin saya dapat penerimaan dari orang tersebut begini, dapat pernyataan begini, dan itu harus kita syukuri sebagai sebuah pengalaman. Karena kalau Anda sudah berpengalaman, ingat ya, orang yang sangat berpengalaman ini orang yang bisa dibilang satu saat dia akan jadi orang yang punya 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 hasil yang sangat luar biasa. Tapi berdasarkan pengalaman, ya kita ambil simpelnya aja teman-teman, Bapak Ibu ya. Kalau Anda baca atau sekarang mungkin nggak ada koran ya, Anda baca pokoknya ada lowongan pekerjaan. Itu biasanya selain pendidikannya apa, usianya gitu, ada kata-kata pengalaman diutamakan. Jadi pengalaman ya, ini membuat kita tahu bahwa kita perlu jadi orang yang pengalaman, orang yang mahir, orang yang expert. Dari mana pengalaman itu? Dari praktek ilmu. Nah, malam ini teman-teman, karena kita hari Sabtu itu adalah hari pelanggan, ya saya tadi udah Japri udah tanya ke beberapa orang juga, ini hari pelanggan, maka kita lihat ya, kita kan seminggu ini kita belajar untuk nawarin, kita belajar untuk promosi, kita belajar untuk mungkin demo atau masuk ke arisan atau menemukan orang-orang baru untuk beli produk kita, ya. Siapa yang satu minggu ini dapat pembeli baru. Pembeli baru pertama bisa memang orang baru. Jadi dulu nggak pernah beli sama sekali, sekarang beli. Nah, Anda bisa ketik di kolom komen ya, Anda dapat pembeli baru dan beli apa. Oke, silahkan di chat namanya siapa, pembeli Anda yang baru itu, dan beli produk apa. Oke, yuk di chat yuk. Oke, Bu Atin, ada pembeli, dapat pembeli slimming kapsul, baru beli pertama kali ini, Mbak Mel. Mbak Agustina pembeli baru produk Nates, pembeli baru Mbak Faradina Penti. Oke, Mbak Husna ada pembeli baru Nates. Oke, Mbak Mel ini beli baru ya berarti ya. Ada yang baru Bu Dewi, yaitu beli Nates. Oke, tadi saya sudah cek juga, Bu Sherly juga dapat pembeli baru untuk produk Nates. Oke, ada lagi yang beli Slimming kapsul, SGF, sama KK Life Force, pembeli baru. Wah, mantep ini ya. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan kedua, teman-teman. Pertanyaan kedua nih, ya. Pertanyaan kedua adalah siapa yang pembelinya beli lagi tapi produknya berbeda. Waduh, Mbak Is, mantep banget. Pembeli baru KK Life Force, Kiten, Omega, SGF, Bekatul. Wah, diborong nih Mbak Is ya. Orang baru semua, ya. Good. Nah, sekarang pertanyaan kedua ya. Kalau tadi orang baru belum pernah beli dan beli produk kita, sekarang pertanyaan kedua, orang yang sudah beli tadi atau kemarin-kemarin sudah beli, biasa beli Penti, biasa beli odol, sekarang beli tapi produknya berbeda. Ada nggak? Silakan bisa di chat di kolom komen. Jadi pembeli baru produk, sorry bukan pembeli baru ya, tapi langsung aja ya, beli produk apa itu, silahkan. Pelanggan whole grains beli SGF. Nah ini contohnya begini, betul-betul ya. Jadi langganannya biasanya beli whole grain ya Mbak Mel ya, terus beli SGF. Ada lagi Mbak Husna, pelanggan lama beli kacamata dan SGF. Oke. Lalu Bu Atin, Nates awalnya, lalu beli SGF dan KK Life Force. Ada bubuk kedelai dan BMV, BMC mungkin maksudnya Bu Agustina ya, BMC ya. Terus ada lagi biasanya beli Nates, pembeli baru pasta gigi. Oke, konsumen lama beli produk baru kacamata dan SGF. Oke, pelanggan whole grain beli SGF kayak Mbak Mel ini tadi. Pelanggan SGF beli KK Life Force. Oke, good ya. Saya boleh minta
ada 1-2 orang yang bisa testimoni ya, maksudnya sharing aja, kita santai aja. Anda kalau bisa nyalakan videonya boleh, kalau enggak suara aja cukup. Ya, suara aja cukup. Siapa yang kira-kira mau testimoni tolong ketik saya yang mau sharing kemarin ketemu pembeli baru atau orang lama beli produk berikutnya. Silakan ketik saya nggak mau tunjuk deh. Gitu. Silakan ketik aja saya. Nanti saya chat ya, kita tanya jawab sebentar. Oke, siapa yang mau berbagi pengalaman? Ya, ingat ya, kalau Anda makin berbagi pengalaman, pengalaman Anda mungkin akan makin ditingkatkan sama Yang Maha Kuasa, dan Anda punya kapasitas makin meningkat, dan Anda bisa nantinya akan ketemu lebih banyak orang lagi karena Anda punya pengalaman. Oke, good, Mbak Iscahya. Ya, Mbak Iscahya boleh nyalain atau cukup suaranya aja nggak apa-apa. Bentar, Mbak Iscahya. Oke. Bisa di cek sound, Mbak Is? Selamat malam, Pak Dani. Oke, malam. Mbak Is, ada pengalaman pembeli lama, ya, pembeli produk A atau B, terus akhirnya beli produk lain, ya. Misalnya tadi ada pembeli SGF, biasa beli SGF, sekarang beli KK Lifeforce. Biasa beli whole grain, sekarang tambah beli SGF. Lalu ada lagi, oke, di catatan mungkin itu aja ya. Kalau pembeli baru ada beli KK Lifeforce Kiten. Nah, sekarang Mbak Is silahkan bisa berbagi gimana Mbak Is menemukan pembeli tersebut untuk yang baru, Grace, dan gimana Mbak Is bisa memasukkan produk berikutnya sehingga orang itu belinya nambah. Bukan hanya satu produk, tapi 2 atau 3 produk. Silakan Mbak Is. Oh ya, Pak Dani. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Kebetulan kan saya standby di apotek karena saya sedang tidak bisa kemana-mana. Saya standby di apotek. Terus ada pelanggan tetap untuk cek gula darah atau asam urat atau kolesterol kayak gitu, Pak Dani. Nah, terus suatu saat tuh saya ketemu sama pelanggan gitu. Dia tidak bisa meminum obat kimia. Jadi terus saya tawarkan, kebetulan kolesterol tinggi, tensinya tinggi gitu kan. Nah, arahnya kan ke jantung nih. Terus ada Pak yang aman gitu. Terus saya tawarkan Q10, Omega, terus pekat beras merah. Alhamdulillah mau menerima, mau mencoba. Itu untuk 1 minggu. Ternyata dalam waktu 1 minggu itu beliaunya balik lagi ke apotek untuk cek lagi, ternyata hasilnya memang sudah membaik gitu, jadinya beli Baik. lagi. Itu yang baru. Terus kemudian yang pelanggan lama, ya pelanggan lama itu ada pelanggan, dia kena diabetes, ya kena diabetes, sudah mengganti nasi dengan Halo, Mbak Is. Mbak Is. Sinyal mungkin ya. Nah, Mbak Is. Suara saya jelas, teman-teman. Suara Mbak Is saya ya yang oh, suara saya hilang ya Pak. ya barusan sampai dia sudah mengganti nasi dengan apa? Batu atau apa coba? Oh ya, ada pelanggan pasien diabetes. Dia biasa ke dokter spesialis penyakit dalam, tapi kondisinya tidak membaik Pak. Kemudian kan selama 2 bulan ini sudah mengganti nasi dengan whole grain. Nah, hasilnya itu membaik. Terus saya lihat obat-obatnya itu kayaknya udah nggak efisien lagi loh, udah nggak efektif lagi gitu loh Pak. Kemudian terus saya tambahin, ibu kan udah minum whole grain nih, gimana kalau obat kimianya diganti juga Bu, yang nggak ada efek samping. Saya ganti suplemen gitu untuk memulihkan keadaan pankreasnya. Kemudian saya tawarkan 1 paket SGF sama Omega.
Kalau SGF beli sendiri kan harganya 230, Omega sendiri 140, tapi kalau satu paket harganya lebih ekonomis, lebih hemat. Akhirnya ibu juga itu si pelanggan itu mau mencobanya gitu Pak. Jadi pelanggan Wholegrain beli Omega dan SGF gitu Pak. Oke, jadi langsung ketemuan sama customer ya, karena kebetulan memang Mbak Is jaga di apotek. Jadi ngerti riwayatnya, terus akhirnya Mbak Is bisa tawarkan produk berikutnya. Oke. Ya. Thank you Mbak Is untuk sharingnya. Bapak Ibu Sama-sama. teman-teman, ingat ya pengalaman dari para murid, pengalaman dari sesama murid, pengalaman dari mitra-mitra kita sesama di sekolah bisnis XYZ, kita bisa pakai untuk pembelajaran. Nah, mungkin ada yang bilang, ya kan Mbak Is kan apotik, jadi lebih gampang. Ya toh, saya kan bukan apotik. Simple teman-teman, Anda nggak perlu jadi apoteker, nggak perlu sekolah lagi juga, Anda nggak perlu buka apotek, tapi Anda perlu lakukan satu hal ini, yaitu coba tawarin apotek. Artinya kalau Anda bisa punya distributor atau mitra kayak Mbak Iis, ya, wah omsetnya mantap nggak jadinya? Mantap, oke ya. Tapi ini saya lagi jangan sampai jadi alasan untuk wah kalau Mbak Is bisa, kalau saya kan bukan apotek, saya mau minta tolong Mbak Faradina suaranya bisa dinyalakan. Ini Mbak Faradina bukan pemilik apotek nih, ya Mbak Faradina. Cek sound Mbak Faradina. Iya Pak. Nah, lama juga saya nggak kedengaran suaranya Mbak Faradina, masih merdu ternyata. Ya. Sama kayak Mbak Is, Mbak Faradina. Mbak Faradina silakan berbagi pengalaman gimana menemukan orang baru dan membuat orang jadi akhirnya beli produk berikutnya. Monggo Mbak Faradina, yang lain belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dani waktunya yang telah dikasihkan pada saya. Ini saya cuman apa ya? Ya mohon maaf ya Pak, lama nggak ikut Zoom. Saya sebenarnya nggak begitu ya Pak. Sebenarnya malu ya mau cerita. Jadi kalau saya dapat pelanggan baru itu biasanya atau pembeli pelanggan lama tapi untuk beli baru biasanya tiap saya mereka order terus saya kirim dengan ditambah contoh dari saya saya selipkan produk Bekatul atau produk dari Wholegrain atau produk dari yang lainnya, Plovera atau yang lainnya ya. Terus biasanya kalau paket sudah sampai, mereka tanya, Mbak ini fungsinya apa? Ada kayak gini, seperti itu. Akhirnya saya terangkan, ini fungsinya seperti ini. Oh iya, coba. Terus akhirnya untuk selanjutnya mereka bisa untuk pesan lagi order yang sesuai yang saya selipkan tadi, biasanya seperti itu. Oke, nah ini bagus sekali nih teman-teman Bapak Ibu ya. Jadi Mbak Faradina ada juga jualan ya, ada baju mungkin atau ada yang lain gitu ya Mbak Faradina ya. Nah, ketika ada pembeli, maka Mbak Faradina juga selipin sampel produknya kita. Wah ini bagus ya, gitu. Anda bisa lakukan ini juga kalau misalnya Anda juga punya jualan yang seperti Mbak Faradina misalnya. Ya, jadi kita lihat kalau baju mungkin nggak bisa repeat order, nggak setiap bulan beli, gitu, nggak setiap 2 bulan beli. Tapi kalau nanti dia Wholegrain, SGF atau odol, gitu atau Bekatul bisa tiap bulan beli. Oke, itu cara untuk menemukan pembeli baru yang memang kita pernah ajarin bagi sampel nggak apa-apa. Nah, tidak harus Anda juga harus punya produk kayak Mbak Faradina, mungkin jualan baju dan sebagainya, nggak harus, nggak apa-apa. Anda punya ketok aja bisa. Jadi coba kasih sampel, jangan pelit ya, jangan pelit kasih sampel. Anda hitung-hitung, saya keuntungannya untuk satu paket ini berapa ya? Misalnya 100.000. Ya udah 100.000 saya ambilin untuk sebagian untuk masuk ke bisnis lagi, yaitu berupa produk untuk saya
saya belikan produk agar nanti bisa jadi sampel berikutnya. Oke, singkat padat jelas Mbak Faradina, yaitu teknik sampling. Artinya kita bisa menemukan pelanggan baru kalau kita memberikan sampling. Betul ya Mbak Faradina ya? Iya Pak. Makasih Sekarang Pak. kira-kira ada berapa pelanggan sebulannya kira-kira Mbak Faradina pembeli? Untuk berapa orang ya Pak? Ya, kalau nates itu sudah sekitar adalah 10 orang biasanya. Oke. SGF. Yang sering itu SGF, nates, sama omega 3, vitamin C. Oke, good SGF, nates, omega 3, vitamin C. Mantap Mbak Faradina. Oke, thank you ya sharingnya ya. Ya, makasih Pak. Sama-sama. Bisa belajar juga yang lain teman-teman. Tadi kan punya apotek, itu jadi ya enak aja langsung ketemu customer malah dicari. Nah, ini juga malah punya usaha yang lain, udah punya toko baju gitu. Nah, sekarang saya bisa ambil contoh, si Lili bisa nyalain suaranya? Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, sip. Si Lili, saya lihat ini ada pembeli baru pasta gigi. Ya. Berarti mungkin dulunya nggak beli pasta gigi ya, Cik Lili ya? Sekarang belum boleh pernah, dong, Pak. ya boleh berbagi gimana dia akhirnya bisa beli pasta gigi. Silakan Cik Lili. Ya, itu kan di grup SMP saya dulu. Orang itu ya udah lama nggak keluar, terus dia datang, dia muncul kok namanya agak beda. Terus saya nanya, ini nama ini sih siapa? Terus temanku bilang, ini loh, aku namanya ini. Oh ya. Terus saya biasa kan broadcast di situ. Pas pasta gigi yang malam itu Pak Dhani kasih broadcast. Grup ini Cik Lili, broadcast Ya, di grup sekolahan, di grup WA. SMP ya. Oke. Di SMP. Terus pas malam kan Pak Dhani kasih broadcast yang pasta gigi itu, nek malam itu sikatan Ya, dulu itu. Nah, malam, terus saya kan punya yang pegang pasta gigi itu lah, sama meringis itu loh Pak, fotonya ya. tak jebret gitu. Terus saya bilang gini, ini saya suka ngopi. Ya, gigi mungkin nggak putih-putih amat, tapi saya nggak punya itu yang letek-letek itu loh Pak, karang gigi gitu. Dan kuda. Terus dia menjapri saya. Terus ngobrol-ngobrol, terus saya bilang wis pokoknya percaya aja gitu. Akhirnya dia beli 6, tak sisipin kopi juga karena saya tahu dia suka ngopi. Mantap. Cuman terus kemarin tak follow up lagi, dia bilang, wah memang penak ini pasta gigi nih gitu. Terus tak tawarin gelang ini kemarin, tapi belum deal gitu Pak. Oke, sip. Waduh, mantap banget ya. Thank you sharingnya Cik Lili. Ya, sama-sama Pak. Oke, belajar hal yang baru juga ya, teman-teman ya. Di grup SMP sekali-sekali gitu. Kalau ada postingan yang mungkin ringan-ringan aja nggak apa-apa gitu. Selamat malam, terus dikasih gambarnya pasta gigi ya. Habis ini teman-teman 33 orang ini saya berharap Anda juga kan masih sikatan semuanya? Sikatan masih pakai odol? Kecuali nggak punya gigi ya. Masih Mbak Melati masih punya gigi ya. Masih sikatan kan Mbak Mel? Ya. Habis ini tolong foto dengan odol. Ya, foto dengan odol Kang Sen lalu kirim ke saya. Nanti pelan-pelan saya broadcasting satu-satu, tapi mungkin caranya Cik Lili bisa ditiru, yaitu tetap kasih postingan yang mungkin gambarnya dari Kiki dulu, ya toh kan ada itu. Setelah itu Anda tumpui dengan Anda pegang pasta gigi sambil meringis kayak Cik Lili tadi, sambil meringis. Terus mungkin kalau tadi pengalamannya bagus ya, saya gigi nggak putih-putih amat karena suka ngopi gitu, tapi nggak ada gudal atau karang giginya. Nah itu bagus, itu kayak cerita dan mungkin nggak ada penawaran di sana, tapi itu yang namanya soft selling. Oke ya. Nah teman-teman, dari pengalaman-pengalaman ini bagi Anda yang merasa waduh saya belum punya pembeli, Anda bisa cermati dari pengalamannya 3 teman kita. Yang satu memang udah punya apotek,
Gitu. Anda nggak perlu berkecil hati, Anda nggak perlu langsung bangun apotik, itu modalnya gede banget ya Mbak Is ya. Itu. Tapi Anda bisa tawari orang yang punya apotik. Kemarin yang ditemui sama istri saya itu dia perawat di sebuah klinik gigi, gitu ya. Belum sampai ke deal memang, tapi udah ngerti arahnya. Oh nanti bisa coba ditawari ke sana. Ya jadi istri saya juga nggak perlu langsung buka klinik gigi, nggak perlu. Gitu. Anda lihat dari sisi apa yang bisa diberikan. Itu yang keduanya dari Mbak Paradina, kalau udah punya toko online jualan baju nggak apa-apa, tapi sisipin sampel. Ya, jadi metode sampling. Yang ketiganya itu adalah dengan WA group, dengan posting yang pakai foto diri sendiri. Yang saya percaya itu akan meningkatkan keyakinan dari pemirsa atau teman-teman Anda di sosial media. Oke ya, siap praktek semuanya? Kalau semuanya praktek, saya percaya bagi yang belum punya pembeli, saya doakan agar Anda mulai punya pembeli. Bagi yang pembelinya biasanya cuma nates saja, itu Anda bisa ketemu pembeli tersebut akhirnya beli produk lain. Ya, untuk itu kuasai produk. Saya akan share screen ke Anda semuanya dan kita akan catat apa yang kita memang sudah Pak Hendra Limantara jadikan satu strategi ya. Semoga jangan lupa, ini strategi yang sangat membantu Anda dan saya untuk menemukan mitra sevisi dan untuk memasukkan produk-produk dengan sangat luar biasa. Ya, jadi cara kerja kita tetap ya, cara kerjanya yaitu jual 5 juta, cari 5 orang. Dan harian yang bisa kita lakukan untuk mendukung jual 5 juta cari 5 orang ini adalah, ya, jual 5 juta cari 5 orang, ini diperhatiin ya, 1 lembar quick plan per hari, ya, selembar sehari. Anda tawarkan bisnis ini dengan pakai quick plan selembar sehari, Anda akan ketemu orang yang mungkin langsung mau jalanin bisnisnya, ya. 1 lembar 1 hari. Ya ini Mbak Paradina nambahin. Saya disuruh suami kirim STNK ke pembeli, saya sisipin ada kopi dan sebagainya. Bagus. Ya, 1 lembar quick plan sehari. Yang kedua adalah 2 produk ujung tombak, yaitu Silviang dan KK Life Force. Artinya begini, saya sangat berharap Anda semuanya mempelajari Silviang dan KK Life Force. Silviang dan KK Life Force. Sekali lagi, Silviang dan KK Life Force. Karena itu oleh Pak Hendra sudah diarahkan sebagai produk ujung tombak. Di mana kalau Anda bisa presentasi produk menggunakan ujung tombak ini, demo KK Life Force misalnya, orang itu akan merasakan langsung di badannya. Anda demo Silvia, orang itu akan merasakan langsung di wajahnya. Dan kalau dia udah ambil KK Life Force, usahakan masuk Silviang juga. Kalau dia udah beli Silviang, usahakan masuk KK Life Force juga. Yang artinya Bapak Ibu teman-teman, 2 produk ini kalau Anda bisa perhatiin, kalau ini bisa masuk ke 1 orang, ini akan sangat bagus. Memang ini tidak repeat order, tapi ini ujung tombak karena langsung dirasakan oleh orang tersebut. Nah, 1 lembar, 2 produk, dan 3 masih produk ya, 3 produk wajib. Nah, kata wajib ini tadi saya lihat sudah cukup banyak yang punya pelanggan-pelanggan atau pembeli-pembeli. 3 produk wajib itu apa aja? Nah, tes. Teman-teman, Bapak Ibu, kalau kita cukup fokus, kita cukup konsisten, maka seharusnya seperti tadi Mbak Paradina, itu minimal ya, Anda punya 10 pelanggan atau pembeli repeat order nates. Ya. Produk wajib berikutnya adalah SBF. Lalu produk wajib berikutnya adalah BMC. Nah, jadi tolong diperhatiin, ini quick plan-nya 1 aja, tapi ada 5 produk berikutnya. 2 produk ujung tombak, yaitu Silviang KK Life Force. Lalu produk wajib adalah Nates SGF BMC, karena ini juga sangat dibutuhkan oleh setiap keluarga. Nates itu jelas satu keluarga ada wanitanya. Yang kedua SGF itu multivitamin paling lengkap.
Yang ketiganya BMC itu adalah PPPK. Ya, jadi tidak ada orang yang ingin celaka, nggak ada orang yang mengharapkan terjadi kecelakaan, ketumpahan minyak panas, kena knalpot, keiris pisau, jatuh, lebam, kebentur, itu nggak ada yang pengen gitu. Tapi PPPK itu diperlukan. Jadi BMC ini bisa dimasukkan sebagai produk wajib. Lalu teman-teman 10 produk follow up namanya. Ya, jadi lebih jelas ya sudahan ya. Kita untuk mendukung atau untuk bisa mencapai cara kerja kita ada strateginya, yaitu 1 lembar quick plan per hari. Bagi Anda yang cukup konsisten untuk Anda bisa memberikan waktu untuk presentasi setiap hari, maka Anda akan cepat ketemu dengan orang sevisi. Bagi Anda yang 2 produk utama, 2 produk ujung tombak, 3 produk wajib, dan produk follow up dimasukkan ke customer Anda, ke keluarga yang Anda sedang promosiin, maka kalau mereka sampai punya 10 produk, maka omset Anda akan terjaga. Ya, ini produk follow up misalnya apa aja, teman-teman? Selain yang di atas tadi ya berarti ya, misalnya ada odol. Oke, ada lagi hand body lotion. Ada lagi Bekatul beras merah. Ada lagi Clo Vera. Ada lagi Pelkrim. Ada lagi sabun, apa ini, facial foam, ya, foam. Terus ada lagi merin kalsium, ya, kopi, betul, kopi, terus susu gitu, atau matcha gitu, udah 3 ini ya, matcha gitu. Terus vitamin C, ya, vitamin C. Lalu merin kalsium untuk tulang. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada omega 3. Wah, banyak banget ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Jadi Anda bisa stopire good ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman coba diperhatiin ya. Kalau Anda masuknya benar, nah ini penting nih. Strategi kita harus tepat kan, dan ini strategi yang tepat. Anda masuknya benar ke perseorangan dengan quick plan. Lalu Anda masukin demo PK Force atau Silvian. Kemudian produk wajibnya ketika mereka beli, Natesnya juga harus dipakai untuk kesehatan organ. Lalu SGF-nya untuk multivitamin, BMC untuk jaga jangan sampai ada kecelakaan yang kalau butuh cepat nggak ada obatnya. Masuk juga sikat gigi pasti odol kan, masih, ya udah pakai kalsium, lalu pakai hand body lotion, lalu suka makan enak, Bekatul gitu, suka makan enak, makan banyak dan nggak pengen berat badannya naik, Clo Vera gitu, lalu Pelkrim biar nggak usah pakai bedak yang aneh-aneh, lalu bersihin muka pakai facial foam gitu, suka ngopi, nyusu atau teh matcha bisa masuk ke situ juga. Vitamin C, merin kalsium untuk tulang, sama omega 3 untuk syaraf, untuk nutrisi otak, sama untuk persendian gitu. Ini bisa masuk teman-teman. Nah, kalau satu keluarga Anda bisa masuk cukup banyak ini, maka Anda bisa punya omset yang sangat luar biasa. Sekarang actionnya adalah tadi sudah dibagiin pengalaman-pengalaman bagi teman-teman yang belajar dari pengalaman tadi. Ada yang menemukan pembeli baru. Ada lagi yang sudah bisa menambahkan. Jadi tidak hanya beli satu produk tapi menambahkan. Nah, Anda tinggal lihat pembeli Anda sudah belum di Silvia. Pembeli Anda sudah belum di demo KK Life Force. Oke. Lalu pembeli Anda sudah belum dikasih tahu pentingnya Nates. Diinfokan betapa luar biasanya SGF, atau disuruh waspada maka perlu BMC. Oke. Lalu Anda bisa masukkan produk-produk berikutnya, model, hand body, dan sebagainya. Nah, teman-teman, sekali lagi Anda lihat buku konsumennya atau buku pelanggan Anda, cek lagi. Dia baru SGF saja, bagus. Coba BMC-nya dimasukkan. Coba Natesnya dimasukkan. Coba
odolnya mulai diganti, ngopinya ganti pakai kopi keke, lalu aloe vera, lalu vitamin C-nya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kalau Anda bisa masukkan produk-produk ini, kalau mereka memang hanya mau jadi pemakai, maka mereka bukan hanya jadi pemakai, tapi pelanggan. Dan pelanggan pun ini omset gede loh, teman-teman. Ya, ini kalau nomor 2, 3, 10 ini bisa masuk, ini omset gede. Dan kalau Anda terus lanjutin 1 lembar quick plan per hari, Anda bisa ketemu 5 orang yang sevisi. Yang artinya, cara kerja kita bisa beres dengan strategi ini, benar nggak? Oke ya. Nah, ini untuk sesi pertama. Saya berharap Anda bisa belajar dan kita benahi bareng-bareng untuk buku pelanggan kita agar bisa maksimal. Ketemu pelanggan sangat banyak, bagus, sangat bagus. Tapi kalau banyak pelanggan, misalnya punya 100 pelanggan, tapi semuanya hanya beli odol semuanya. Itu mungkin akan lebih menyenangkan kalau Anda punya 10 pelanggan, tapi semua produknya masuk. Benar nggak, teman-teman? Ya, punya 100 pelanggan, tapi belinya odol semua, 100 orang. Ya, saya rasa akan lebih bagus kalau 10 pelanggan, tapi semua produk masuk. Jadi satu pelanggan itu pakai 10 sampai 15 produk. Wah, ini lebih mantap. Itu perlu pengelolaan, ya. Nah, sekarang kita maju ke sesi kedua. Saya ngajak Anda dan saya yang tadi saya sudah sampaikan ya, kita bisa dapat duit gitu. Kita udah ditransfer sama Keke dan kita tahu kita jangan sampai salah dalam mengelolanya. Karena kalau salah dalam mengelolanya, maka mungkin kita akhirnya bisa-bisa tidak dapat hasil lagi, atau yang kedua, kita dapat hasil tapi segitu-segitu saja, bahkan bisa turun. Nah, untuk itu, saya juga, karena kita sama-sama pengusaha, kita udah sama-sama dewasa, salah satu hal yang penting untuk kita bisa melakukan adalah kita harus bisa saving atau nabung. Ya, kira-kira setuju nggak kalau kita belajar nabung bareng nih, teman-teman? Oke, setuju nggak kalau kita belajar nabung bareng-bareng? Saya kadang-kadang juga masih ada yang bolong-bolong gitu. Waduh, kemarin juga ada yang bilang ke saya setuju Pak gitu. Terus ada yang nambahin saya tapi masih kadang-kadang nabung, kadang-kadang enggak. Ya mungkin karena enggak bareng-bareng gitu loh. Tapi kalau bareng-bareng mungkin kita bisa saling menyemangati. Oke? Setuju? Kalau kita mau belajar nabung bareng, nanti soal mekanismenya saya coba beri arahan aja. Kita bebasin karena itu sekali lagi uangnya Anda. Cuman saya tuh pinginnya gini loh teman-teman, Bapak Ibu, sudah lama jualan, sudah lama bisnis, sudah lama dapat bonus dari Keke, jangan sampai nggak ada hasilnya. Salah satunya adalah tabungan. Ya, Anda dapat hasil berupa trip luar negeri, bagus. Anda dari beberapa dari Anda udah kirim ke saya bisa beli handphone, bisa beli sepeda motor, gitu. Ada yang beli rumah, ada yang beli mobil, itu sangat luar biasa Bapak Ibu teman-teman. Ya, tapi tabungan itu juga penting, ya. Nggak kelihatan memang mungkin itu, tapi penting, ya. Nah, sebelum saya masuk ke sesi tabungan, benar nggak sih Keke bisa kasih uang yang cukup besar, gitu. Dan kalau kita udah dapat uang cukup besar itu, kita sebaiknya ngapain itu nanti kita bahas. Ya, nah saya mau panggil salah satu yang jadi testimonial juga ya untuk malam hari ini. Ini kemarin aja ya baru pecah telur tembus penghasilan 10 jutaan, ya itu nggak termasuk dengan tiket Malaysia senilai 6 jutaan, ya. Mana ini? Nah, boleh dinyalakan untuk video dan suaranya Bu Atin. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Atin dong. Iya. Ini Bu Sari langsung standby nih Bu Atin. Baru udah nginep di Bu Atin, terus belajar banyak, dan akhirnya Bu Atin tembus 10 jutaan. Amin. Teman-teman silakan simak, Bu Atin mau berbagi di mana akhirnya bisa tembus 10 jutaan, dan tadi sudah WA ke saya mau beliin alat apa ya lupa saya, alat untuk Bapak. Ini satu hal yang sangat mulia ya, kita kerja dapat bonus itu bisa untuk orang tua kita, itu sangat bagus. Ya silakan Bu Atin bisa berbagi. Terima kasih buat Pak Dhani dan Bu Sari yang sudah memberikan waktunya untuk testimoni pribadi saya.
Selamat malam semuanya teman-teman. Salam hebat luar biasa. Tahun 2020 saya mulai join di KK, tapi belum merasa mendapatkan hasil yang maksimal, masih sebagai pembeli dan memakainya aja. Terus selalu bertanya, apa sih kakak itu? Masih ada keraguan-raguan itu untuk apa? Untuk menjalankan bisnisnya. Terus 2021 bulan April masih saya ingat itu Pak Dani ngajak saya untuk masuk sekolah TMC, Ten Million Class. Dari situ saya mulai terbuka pikirannya bahwa saya emang harus yakin dengan apa yang saya jalani sekarang ini. Terus setelah sekolah itu saya mulai percaya diri. Awal-awal yang posting jarang-jarang, jarang ikut pertemuan, udah mulai konsisten saya lakukan. Tapi masih aja yang masih suka baperan. Dari kerja kantoran kok jadi pedagang online, seperti itu. Masih suka malu-maluin. Lama-lama rasa malu itu sekarang malah jadi malu-maluin karena dibilang awas ada pedagang jamu lewat katanya gitu. Sekarang jadi pinter ngomong, pinter nawarin, ketemu langsung ditawarin ini gitu. Ada sih yang nolak halus, ada juga yang mahal katanya gitu. Tapi lama-lama banyak juga yang karena dari testimoni pribadi terus lama-lama oh iya benar katanya gitu. Mencoba untuk facial kayak gitu hasilnya bagus. Akhirnya ada yang beli beli Sylviang, beli Kakalifors. Terus saya bilang apa sih yang enggak bisa, seperti yang mentor bilang selalu kasih masukan, pokoknya nurut sama nyontek sama mentor pasti bisa, seperti itu. Akhirnya keraguan itu lama-lama saya ilangin. Terus pokoknya jaga 3 tower, positif, semangat, bahagia. Pasti akan dapatlah pembeli yang benar-benar bisa repeat order, bisa bisa diajak untuk join, untuk jualan juga, walaupun sedikit tetap istilahnya saya tetap positif lah seperti itu. Kemarin untuk yang pencapaian-pencapaian dari mulai 2021 saya sudah mendapatkan beberapa tiket Bali, tiket Bangkok. Terus alhamdulillah udah jadi manajer itu di 2021 meningkat, mulai melemah lagi kemarin di 2022 saya mulai kok nggak bisa gitu. Pada akhirnya di 2023 mulai bangkit lagi, saya dapatkan kemarin udah mau pesimis tapi akhirnya optimis lagi, kebetulan dengan Pak Dani sama Bu Sherly yang banyak membantu memotivasi saya. Di akhir kemarin hampir udah mau closing di bulan Juni terakhir itu saya harus bisa. Pada akhirnya kok alhamdulillah banyak pembeli yang bermunculan yang tertarik dengan beberapa Kakalivor itu. Terus pencapaian itu ternyata gampang juga ya kalau tahu caranya mendapatkan uang kayak gitu. Harus yakin dengan apa yang kita pelajari, kita dapatkan dari mentor, kita bisa dapatkan apa yang kita yang tadinya tidak yakin, seperti itu. Ya alhamdulillah bulan Juni ini tercapai. Kemarin 1 tiket Bangkok, 1 tiket Malaysia
Ya, terus apa namanya, pas tadi hari ini ada batang biru nongol, langsung saya pas banget mesin air bapak saya mati, saya langsung lihat kan, oh untuk beli mesin air sebagian emang beberapa ada pesanan apa namanya, gelang yang cowok kan keluar itu udah banyak yang saya pesen seperti itu ya, saya niat seperti itu, terus sebagian saya tabung buat yang lainnya. Alhamdulillah berkat nurut dan nyontek dari mentor, apa yang tidak mungkin terjadi berkat dari Tuhan juga bisa tercapai 10 juta bisa saya dapatkan. Terima kasih Pak Dani, terima kasih Bu Sally, untuk teman-teman semuanya pasti bisa mendapatkannya. Terima kasih waktunya. Oke. Teman-teman, kelihatan nggak kalau Bu Ati nyontek itu? Nyontek. Pertanyaannya itu, tapi nggak masalah ya. Kemarin saya sudah bahas dengan Anda semuanya. Kalau kita di sekolahan dulu dilarang nyontek, bener nggak? Nyontek adalah sebuah kesalahan, tabu, hukumnya haram kalau di sekolah dulu. Sekarang Bapak Ibu teman-teman, yuk mentor Anda sudah memberikan contoh, Anda tinggal nyontek. Dan ini satu hal yang sangat baik ya untuk Bu Atin. Saya juga lihat tadi itu sudah kirim ke saya ini teman-teman. Ya ini saya nggak izin sama Bu Atin, tapi saya percaya saya diizinkan. Nih teman-teman, Juli ini sudah ada pesanan KK Life Force, KK Life Force, KK Life Force. Dan untuk yang gelang yang baru mau muncul, itu Bu Atin sudah ada beberapa pesanan juga. Makanya tadi kirim ke saya itu, uangnya saya pakai untuk beli mesin airnya Bapak. Ini teman-teman, Anda dengan penghasilan dari KK, Anda bisa bantu keluarga yang Anda sayangi. Yang keduanya, langsung kepikirannya untuk dimasukkan ke bisnis lagi, yaitu kulaan gelang. Itu karena kan kulaan gelang itu dapat untung lagi, ya toh 160.000 minimal kalau satu. Kalau Bu Atin bisa 18 bulan ini. Amin, 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 amin. 160.000 kali 18 berapa sudahan? Langsung dapat satu tiket ke Bangkok. Wah, luar biasa. Nah, diniatkan Bapak Ibu teman-teman untuk kita ini mendapatkan hasil dengan benar. Ya, jadi pelajarannya sangat banyak. Saya percaya Anda dan saya juga bisa mencapai seperti Bu Atin. Semuanya saya doakan tambahan 10 juta. Artinya kalau Anda belum pernah dapat 10 juta, Anda akan tembus seperti Bu Atin tambahan 10 juta. Kalau Anda sudah dapat 10 juta lebih, Anda dapat tambahan. Jadi meningkat jadi 20. Kalau Anda 20 meningkat jadi 30 dan seterusnya. Nah, malam hari ini salah satu yang saya mau ingetin ya, karena Anda tadi udah dengar ya Bu Atin ya, ternyata kalau tahu caranya itu gampang. Betul ya Bu Atin ya? Setelah caranya gitu dan tinggal praktek gitu. Kalau Anda tahu caranya dan praktek, maka gampang untuk mendapatkannya. Sekarang setelah mendapatkan ini loh, setelah mendapatkan kita mau kelola dengan baik atau tidak. Untuk itu, ini saya sampai agak kepo-kepo ya teman-teman ya. Saya tuh lihat-lihat di Shopee kok kayaknya ya bagus juga gitu. Saya masih belum ketemu konsepnya sih. Tapi kalau kita bisa punya tabungan 10 juta, menurut Anda oke nggak? Punya tabungan 10 juta ya. Saya nggak bermaksud untuk menciptakan atau untuk mengalihkan rasa aman kita di uang. Tidak. Anda punya tabungan, nggak punya tabungan, keamanan Anda di dalam Tuhan. Ya. Tapi saya percaya kita ini diberi hikmat, diberi kemampuan untuk bisa melakukan hal yang baik. Dan kita harus bisa juga cermat, cerdik dalam mengelola keuangan. Salah satunya harus punya tabungan. Ya, bukan berarti kalau Anda nggak punya tabungan itu juga jadi orang yang sangat keliru, atau Anda punya tabungannya banyak akhirnya membuat Anda sombong, jangan juga itu. Tapi yang jadi poinnya adalah kita sebagai bendahara, sebagai orang yang dipercaya oleh Yang Maha Kuasa untuk diberi bisnis, diberi penghasilan, itu kita kelola dengan baik. Nah, kalau mau, saya mau ngajak nih teman-teman ya, saya mau ngajak, kapan hari saya lihat ini cukup bagus juga. Jadi kalau mau saya mau ngajak Anda dan saya, yuk bareng-bareng
coba konsisten nabung 50 ribuan. Ya, 50 ribuan itu berapa frekuensinya gimana Pak? Terserah. Anda siap kerja keras, Anda mungkin jualan kenceng, Anda bisa nabung setiap hari 50 ribu. Atau Anda sekarang ini sedang belajar, saya lagi mencoba, saya lagi mau fight gitu. Anda dapat bonus berarti baru sebulan sekali misalnya Anda ambil 50 ribu, nggak apa-apa. Tapi relakan 50 ribu itu jadi tabungan, Anda masukkan ke, ini saran saya ya teman-teman, jangan ditaruh di buku, terus 50 ribu ditaruh, terus ditutup, ngonotok, jangan. Gitu. Karena nanti kalau Anda lihat itu biasanya matanya hijau. Gitu, ya. Jadi simpanlah di kaleng misalnya. Ya, tadi sih saya lihat di Shopee itu 6 ribuan, itu 6 ribuan, itu, iya itu ini loh Mi, ini loh Mi. Senengannya Pak Jani beli celengan soalnya. Nih, jadi misalnya begini ya, ini kan tulisannya nabung 10 juta, jadi goalnya ada 10 juta. Lalu Anda kalau misalnya nggak pengen beli, Anda ya udah Pak, saya punya kaleng cat bekas cat minyak ya terserah lah gitu. Tapi kalau Anda mau beli ini 6 ribuan tok kayak ya ini misalnya bukan promo toko ya, ini tokonya orang lain, saya juga nggak tahu ini tokonya siapa ya toh. Nah, Anda misalnya tulis aja, tulisi 50 ribu, 50 ribu, 50 ribu. Setiap Anda masukkan 50 ribu, Anda coret 50 ribu, dicoret, lalu masukkan lagi, coret lagi berikutnya. Jadi Anda juga perlu nggak, boleh nggak tahu isi celengan itu? Kalau menurut saya ya teman-teman ya, menurut saya perlu tahu. Ya kita aja sebetulnya kalau kita nabung di bank, itu kan terus bank bilang, udah ya Pak, kita terima, nggak usah tahu saldonya berapa ya Pak, kan nggak gitu ya toh. Kita bahkan diprintkan kemarin berapa, tambahan berapa, jadi berapa. Jadi kita tahu gitu. Tapi ini memang tantangannya. Setelah tahu, waduh lumayan ini 1 juta gitu. Nah, wes gatel belum? Gitu. Udah mau diambil terus atau belum? Gitu. Paham ya teman-teman Bapak Ibu ya? Saya nggak ada target apa-apa. Secara waktu saya juga nggak ada target. Tapi saya sih pengen kalau akhir tahun ini, tiap Anda dan saya bisa dapat tambahan dari celengan loh ya. Kalau ini ngomong dari celengan berarti kalau Anda ambil 50 ribu kan berarti misalnya dari 500 ribu, dari 1 juta itu kan Anda masih bisa hidup dengan yang lain. Tapi 50 ribu itu dicelengi. Kalau Anda tiap bulannya bisa hidup, makan seperti biasa, lalu akhir tahun ada tambah 10 juta, mungkin tahun baru Anda bisa cukup berbeda. Saran saya sekali lagi tahun baru pun ya jangan diambil gitu, Anda mulai celengi lagi gitu, karena kita tahu kalau Anda betul-betul serius tiap bulan itu meningkat penghasilannya ya. Jadi bagi siapa yang mau bareng-bareng kita bikin bersama ya, agar nah ini betul ini Mbak Is, auto debit itu juga oke ya. Jadi Anda pokoknya masukkan ke rekening, nanti ada yang debit langsung untuk bisa dicelengi dan nggak bisa diambil gitu. Tapi ini untuk belajar, karena saya masih melihat cukup banyak yang nggak pegang uang atau tabungan. Padahal itu perlu. Kayak sekarang aja ya, itu kelulusan atau naik kelas itu biaya cukup gede. Belum bulan-bulan ini ya, tadi teman saya udah japri, waduh seminggu ini sudah kondangan itu 7 orang. Itulah. Ini tadi juga ada yang bilang itu di grup Mbak Husna, janjian sama orang, alasannya lagi kondangan terus. Nah malah justru kesempatan kondangan terus, ketokno duit terus ya, ayo jalanin bisnis keke gitu. Nah jadi teman-teman balik ke celengan atau tabungan lagi, bagi yang mau, yuk saya ajak untuk kita nabung 50 ribu. Waduh Pak, saya belum bisa sampai 50 ribu, pacu diri Anda. Bu Atin malam hari ini terima kasih sudah membuktikan ada penghasilan bisa sampai 10 juta. Anggap saja nih teman-teman, 10 juta itu kalau dibagi 4 berarti berapa? 2,5 juta. Ya toh? Anggap aja berarti setiap minggu kita dapat 2,5 juta. Itu Anda celengi 50 ribu, itu sebulan berarti cuma 200 ribu.
dikalikan 6 bulan baru 1,2 juta. Tapi kalau Anda mau ningkatin lagi lebih cepat lagi, ya kita jualannya lebih kencang. Oke, tidak ada yang nggak mungkin. Karena kalau Bu Atin bisa, maka kita semuanya juga pasti bisa. Ya, dimulai dari 50.000 dulu. Mau Anda tambahi terserah gitu, tapi yang penting masuknya uangnya 50.000. Tambah itu maksudnya kalau seminggu sekali kelamaan ya udah setiap hari nggak apa-apa. Berarti Anda harus pikir gimana saya dapat uang harian misalnya, jualannya harus dikencengin lagi. Oke teman-teman, jadi bagi yang mau yuk saya ajak, nanti hasilnya memang akhir tahun, gitu dilihatnya akhir tahun. Tapi paling enggak sebetulnya itu memacu kita agar saya hari ini perlu nabung. Kalau saya hari ini perlu nabung, berarti saya harus dapat uang lebih banyak. Gimana caranya dapat uang lebih banyak? Ya kita udah tahu caranya disediakan. Tadi balik lagi ke sini teman-teman. Ilmunya sudah ada, ya seperti istri saya. Ilmunya sudah ada. Sekarang prakteknya. Oke, ilmunya sudah ada, sekarang prakteknya. Kalau Anda terapkan ilmunya, praktekin ilmunya, saya percaya dapat hasil. Hasilnya ada dua tadi. Satu, pengalaman. Kedua, dalam bentuk orang join atau cash atau uang langsung, itu dari Tuhan. Tapi kita harus dapatkan pengalamannya dulu. Kalau sudah pengalaman, Anda bisa ngerti kalau semakin Anda pengalaman di satu bidang, maka Anda akan berhasil di bidang tersebut. Oke teman-teman, jadi mungkin itu aja untuk malam hari ini. Sudah cukup 1 jam kita berbincang. Terima kasih untuk yang tadi sudah sharing. Ada Mbak Iis, ada Mbak Faradina, ada Cik Lili. Thank you juga untuk Bu Atin yang sudah berbagi untuk kita semuanya. Saya berharap Anda dan saya belajar banyak dari pengalaman ini. Dan kita ketemu minggu depan untuk kita juga bahas lagi pengalaman selama seminggu. Jadi siapin ya. Ini akan jadi rutin. Kalau nggak malam minggu ya minggu malam. Kalau nggak malam minggu ya minggu malam. Saya berharap Anda praktek. Setelah Anda praktek pasti ada pengalaman, dan pengalaman itu ya akan kita saling berbagi. Cukup saya ngomong, saya bicara, Anda mungkin udah bosen. Sekarang langsung dari teman-teman. Kalau Anda mau berbagi, Anda mau belajar untuk berbagi juga, Anda praktek, pengalaman apapun Anda bisa nanti sharingkan. Dan pesan terakhir ya, tidak harus closing. Tidak harus Anda itu dapat uang besar. Pengalaman Anda bersama Keke waktu ditolak, waktu dinyinyir, waktu disalahpahami juga boleh Anda sharingkan. Nanti kita bisa diskusi gimana caranya agar ke depannya kita bisa lebih baik lagi. Oke ya, saya rasa itu untuk malam hari ini. Thank you untuk waktunya. Saya dan Listianto, selamat malam, salam hebat, luar biasa.